Halo guys, balik lagi di Movie Nation. Coba bayangin kalau kalian itu punya tetangga yang masih remaja 14 tahun yang cinta mati sama kalian. Dan si remaja ini bakalan ngelakuin apa aja buat dapetin cintanya kalian. Kejadian tadi terangkum dalam film yang berjudul The Cross. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang di perjalanan untuk pindah rumah. Ia adalah Nick, pria yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Tapi setelah Nick mengunjungi beberapa rumah, ternyata tidak ada satupun rumah yang cocok dengannya. Lalu, ia melanjutkan perjalanan dan hampir menabrak seorang gadis yang bernama Adriana. Nah, Adriana ini masih berumur 14 tahun. Si Nick pun terkesima karena melihat kecantikan remaja ini. Dan secara kebetulan, ternyata orang tua dari remaja ini menyediakan rumah sewa yang terletak di halaman belakang. Setelah melihat-lihat, ternyata rumah tersebut sesuai dengan selera Nick yang menyukai ketenangan. Nick kemudian menurunkan barang-barangnya. Tapi ternyata, Adrian dan temannya Shani sedang memperhatikan Nick dari kejauhan. Kemudian Adriana meminta Shani untuk mencari tahu tentang Nick. Dan saat Shani masuk ke rumah Nick, ia malah terpesona melihat ketampanan Nick. Karena malu, akhirnya Shani kembali bertemu dengan Adriana untuk menyampaikan apa yang ia dapat tentang Nick. Ia menyampaikan pada Adrian bahwa Nick adalah orang yang baik. Keesokan harinya, Nick pergi bekerja di kantor. Saat akan rapat, Nick duduk dengan rekan barunya yang bernama Amy. Di sana, bosnya menyuruh Nick untuk membuat artikel tentang seorang perampok. Malam harinya, saat ingin membuat artikel, tiba-tiba Nick terkejut karena kedatangan Adrian. Di situ mereka saling berbincang-bincang satu sama lain, hingga akhirnya Nick menyadari bahwa Adrian tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tingkahnya seperti orang dewasa. Keesokan harinya, saat Nick sedang mandi, tiba-tiba Adrian masuk ke rumahnya secara diam-diam. Adrian ingin membawa foto Nick saat masih kecil. Akan tetapi, Nick melarang hal tersebut. Setelah selesai mandi, Nick langsung buru-buru untuk berangkat ke kantor. Akan tetapi, Adrian dengan sengaja menghalangi pintu. Sebelum berangkat ke kantor, Adrian menyuruh Nick untuk datang ke pestanya nanti malam. Sesampainya di kantor, ia terkejut karena artikel yang dibuatnya kemarin sudah berubah dan yang mengubahnya adalah Adrian. Karena tidak ada waktu lagi untuk mengubahnya, Nick pun langsung menyerahkan artikel itu kepada bosnya. Dan ternyata di situ bosnya sangat menyukai artikel dari Nick. Malam harinya, Nick teringat janjinya pada Adrian untuk menghadiri pesta. Dan Nick pun segera pergi ke pesta. Di sana ia mendengarkan seorang memainkan piano dengan sangat handal. Dan ternyata orang itu adalah Adrian. Setelah selesai bermain piano, Nick yang terkesima dengan keahlian Adrian langsung menghampirinya. Dan dari situ, Nick mulai memancarkan cintanya pada Adrian. Ia menjelaskan pada Adrian bahwa ia bisa saja memacari Adrian jika Adrian tidak di bawah umur. Dan di sini, Adrian mengaku bahwa dirinya yang telah mengubah artikel milik Nick. Sebagai permintaan maaf, Adrian mengajak Nick ke suatu tempat. Di tempat itu, Adrian dan Nick mulai terbawa suasana. Namun, Nick tiba-tiba tersadar. Oleh karena itu, ia pun mengajak Adrian pulang. Sesampainya di rumah, Nick merasa menyesal telah berciuman dengan Adrian. Sedangkan Adrian tampak bahagia atas kejadian tadi. Keesokan harinya, Nick menyadari bahwa foto ayah bersama dirinya telah hilang. Dan ia memutuskan untuk mendatangi rumah Adrian dan masuk ke kamarnya. Di saat bersamaan, terdengar suara Adrian sedang menuju ke kamar. Nick yang panik langsung bersembunyi di dalam lemari. Sedangkan Adrian yang ingin berganti pakaian tanpa sengaja mendengar suara di dalam lemari. Adrian kemudian memiringkan badannya ke arah lemari sambil melepas pakaiannya. Tentu saja hal itu membuat Nick sumringah. Setelah Adrian pergi, Nick pun langsung bergegas dari rumah Adrian. Namun, ia tanpa sengaja bertemu dengan ayahnya Adrian di pintu. Karena panik, ia beralasan mengembalikan buku yang ia pinjam, dan secara kebetulan, ayah Adrian menyuruh Nick membantu membawakan barang-barangnya menuju ke loteng. Saat sudah sampai di loteng, ayah Adrian menceritakan banyak hal tentang wahana yang dibangun di situ. Setelah selesai, Nick kembali ke rumahnya.
Sore harinya, Nick bertemu dengan Adrian. Di situ, Nick mengungkapkan bahwa umur mereka terpaut sangat jauh. Walaupun begitu, Adrian tetap mengajak Nick untuk melakukan mantap-mantap. Mendengar hal itu, membuat Nick sangat marah dan dia memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya, saat Nick sedang membersihkan mobilnya, tiba-tiba datanglah Shani. Shani menceritakan bahwa ada yang aneh dengan Adrian. Dia pun diam-diam mengajak Nick untuk bertemu di belakang rumah esok sore. Tapi sayang, percakapan mereka didengar oleh Adrian. Esok sorenya, saat Shani dan Adrian berlatih menunggang kuda, Adrian diam-diam melonggarkan ikatan kuda yang akan ditunggangi oleh Shani. Ketika Shani menunggangi kuda, Shani pun terjatuh hingga membuatnya cedera. Adrian melakukan hal itu karena ia cemburu terhadap Shani karena telah mengobrol dengan Nick kemarin. Sore harinya, saat Nick sedang menunggu Shani, ternyata yang datang malah Adrian. Adrian di sana menceritakan bahwa Shani berada di rumah sakit. Esok harinya, saat Nick sedang melakukan rapat, salah satu rekannya berkata bahwa artikel yang telah dibuat Nick telah hilang. Mendengar hal itu, Nick pun langsung pulang untuk mengecek file artikel yang berada di komputer. Tapi, ketika dicek, semua file yang ada di komputernya hilang. Di saat yang bersamaan, Nick melihat sebuah memori tergeletak di bawah karpet. Dan setelah dilihat, Nick sadar bahwa terdapat ruang rahasia di rumah ini. Setelah dicek, ternyata di situ terdapat nama Nick yang digunakan untuk sebuah pemujaan. Si Nick yang kaget pun langsung menutup ruangan itu dan kembali bekerja. Dan saat sedang bekerja, Nick mendapatkan telepon terus-menerus dari Adrian. Namun, Nick yang telah sadar bahwa Adrian ini adalah gadis gila, akhirnya ia mengabaikannya. Esok harinya, Nick pun membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah. Dan saat Nick sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba datang Amy. Di sini Amy bilang kalau dia ini suka sama Nick, dan si Nick yang sedang stres karena Adrian pun langsung ciuman dengan si Amy. Di sisi lain, Adrian terlihat sedih karena seharian sudah diabaikan oleh Nick. Oleh karena itu, ia diam-diam masuk ke rumah Nick. Saat sudah di dalam, Adrian sangat bersedih karena melihat Nick sedang tidur bersama Amy. Keesokan paginya, saat Amy pulang, ia bertemu dengan Adrian. Di sini, Amy menjelaskan bahwa Adrian masih di bawah umur untuk bisa menyukai seseorang. Setelah mengatakan itu, Amy langsung pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Adrian ternyata mengikutinya dari belakang. Ia langsung memasukkan lebah ke dalam ruangan tersebut. Hal itu hampir saja membuat Amy meninggal. Keesokan harinya, Nick mendapat telepon kalau Amy masuk rumah sakit. Tak lama kemudian, Adrian datang mengajak Nick menonton perlombaan kuda. Ketika perlombaan berlangsung, Adrian tidak melihat keberadaan Nick. Oleh karena itu, membuat Adrian sangat bersedih. Ia lalu mencari Nick di kantornya. Di sana, Adrian langsung menampar Nick dan membuat semua orang melihat ke arah mereka berdua. Nick langsung menarik Adrian dari tempat itu. Sampai di luar, Nick langsung membentak dan memarahinya. Setelah pulang, Nick terkejut. Ada banyak mobil polisi di depan rumahnya. Nick ternyata dituduh melakukan kekerasan pada anak di bawah umur, yang tak lain adalah Adrian. Adrian yang melihat Nick ditangkap merasa sangat senang. Nick yang berada di kantor polisi mencoba menjelaskan bahwa ia telah difitnah oleh Adrian. Akan tetapi, semua omongan Nick tidak dipercaya oleh polisi di sana. Karena hal itu, Nick dipenjara. Namun, tak lama setelah dipenjara, Nick kemudian dibebaskan berkat jaminan dari bosnya. Dan bosnya menyuruh Nick untuk segera membereskan barang-barangnya dari rumah tersebut, selagi Adrian dan orang tuanya tidak berada di rumah. Saat Nick sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba Shani datang. Dia percaya bahwa Nick telah difitnah oleh Adrian. Ia juga bercerita bahwa dulu Adrian juga pernah suka dengan orang yang bernama Rick. Namun Rick menolaknya, dan beberapa hari kemudian Rick meninggal karena keracunan. Nick lalu menyuruh Shani untuk pulang. Setelah Shani pulang, Nick mendengar sesuatu yang aneh. Ia pun segera keluar dan menyadari bahwa Shani telah menghilang. Nick kemudian menduga bahwa ini ulah Adrian. Nick pun segera ke kamar Adrian. Di sana ia menemukan foto dirinya yang digunakan untuk sebuah ritual.
Dan tiba-tiba Adrian muncul di belakang Nick. Adrian mengungkapkan isi hatinya kalau ia ingin dipakai oleh Nick. Tapi Nick hanya mengabaikannya dan menanyakan keberadaan Shane. Adrian yang terabaikan langsung memukul Nick yang membuat terjatuh dari lantai atas. Saat Nick tersadar dan bangun, ia kembali mencari Shane. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan Shane yang terikat di sebuah wahana dan segera menolongnya. Adrian yang melihat itu mencoba untuk memukul Nick. Karena perbedaan kekuatan, Adrian pun kalah. Tapi dari belakang, tiba-tiba Adrian memukul ayahnya. Singkat cerita, Adrian pun pingsan karena menerima pukulan dari Nick. Setelah kejadian itu, Adrian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Di sini, Adrian terlihat tertarik dengan dokter yang menanganinya, yang artinya dokter tersebut adalah sasaran selanjutnya Adrian. Dan cerita pun selesai. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian mau request review film, silahkan komen di bawah. Jika ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video.